Selamat pagi, selamat berjumpa lagi buat anak-anak sekalian. Ya, hari baru ini, di pagi ini kembali kita dipertemukan dalam satu kegiatan, yaitu proses belajar dan mengajar. Anak-anak sekalian, tentunya dalam minggu ini merupakan perjumpaan kita yang pertama, dan saat ini kita akan belajar matematika dengan topik yang baru. Materi yang telah kita lalui yaitu bilangan berpangkat, itu sudah selesai, dan saat ini kita masuk ke dalam materi yang baru, bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Ya, harapan Bapak anak-anak tetap mengikuti dengan penuh baik, dan anak-anak juga terus bersemangat di dalam menjalani tanggung jawab belajar. Khususnya buat anak-anak sekalian, Bapak Guru berharap walaupun pembelajaran yang kalian lakukan hanya menyimak video-video yang dikirim oleh Bapak dan Ibu Guru, dan kalian menyimaknya di rumah, tetapi harapan kami sekalian sebagai guru, anak-anak tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap melaksanakan tanggung jawab dalam proses belajar. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di pagi ini, dan tentunya Bapak Guru sudah berharap bahwa kalian sudah mengabsen bersama wali-wali kelas di WA grup kelas masing-masing. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa sehingga kita dimampukan untuk dapat menjalani proses pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami datang mensyukuri segala nikmat karya-Mu yang begitu agung bagi kami sekalian. Kami tetap merasakan kekuatan kesehatan yang baik, dan hari ini dalam perjumpaan kami senantiasa diliputi dengan sukacita. Untuk ini Tuhan, kami datang kepadamu, terus dampingi kami di dalam kegiatan kami hari ini, khususnya di dalam proses belajar dan mengajar. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, penuhi kami dengan rahmat-Mu, sehingga apa yang kami butuhkan, akal budi, hikmat, bahkan kepintaran, kami boleh terima daripada-Mu, dan boleh kami gunakan, aplikasikan dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga dalam proses pembelajaran hari ini kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih khusus kami boleh mengaplikasikannya di dalam menjawab soal yang diberikan oleh Ibu dan Bapak Guru kami. Ya Tuhan Allah Bapa bertata dalam surga, kini anak-anak-Mu telah siap untuk memulai proses pembelajaran. Dampingi kami Tuhan, walaupun kami hanya belajar dari rumah karena situasi yang terus mengguncang daerah kami, bahkan seluruh dunia, tentang virus pandemik, tetapi kami yakin dan percaya semuanya akan berlalu dari kehidupan kami, dan kembali kehidupan normal kami boleh berjalan dengan baik, dan kembali kami dipersatukan dalam satu persekutuan proses belajar mengajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami hari ini, dan kami telah siap untuk memulai tanggung jawab aktivitas belajar dan mengajar hari ini. Ini kami yang datang berserah dan memohon, ampuni segala dosa kami Tuhan, sampai dengan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa saat ini kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu persamaan kuadrat. Anak-anak sekalian, 4 minggu kita sudah belajar tentang materi bilangan berpangkat, dan saat ini kita akan belajar materi
persamaan kuadrat. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam proses pembelajaran ini, yang pertama, kompetensi pengetahuan, yaitu kalian dapat menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya, indikator dalam proses pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan rumus ABC, menggunakan diskriminan dalam pemecahan masalah persamaan kuadrat, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, menentukan sifat akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadrat. Iya, anak-anak sekalian, kita masuk dalam persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Maksudnya variabelnya yaitu X-nya. A-nya itu adalah bilangan pokok, X-nya itu bilangan variabel. Jadi misalnya ada angka 3x kuadrat. 3 itu adalah bilangan pokok, X itu adalah variabel, pengubah, pengganti. Makanya dikatakan persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi di dalam variabelnya ada pangkat yang paling tertinggi 2. Kalau lebih 3 itu bukan lagi faktor bilangan atau persamaan kuadrat, itu sudah persamaan linear. Ya, anak-anak sekalian, rumus umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C. AX kuadrat ditambah BX tambah C ini perlu kalian hafal. Nilai A, nilai B, dan nilai C itu merupakan nilai atau anggota bilangan real. Tetapi ingat, nilai A ini tidak boleh sama dengan 0. Boleh lebih kecil dari 0, boleh lebih besar dari 0. Nilai A ini. Jadi persamaannya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nilai A, B, dan C boleh nilai positif, boleh nilai negatif. Begitu pula dengan nilai A. Tapi tidak boleh nilainya 0. X adalah variabel atau pengubah bilangan yang belum diketahui. A dan B merupakan koefisien atau faktor konstanta dari suatu bentuk aljabar. Sementara C atau konstanta suku dari suatu bentuk aljabar yang tidak mengandung variabel, artinya dia tunggal, tidak ada variabel, tidak ada variabel yang mengikutinya. Jadi rumus umum persamaan kuadrat, pertama, bilangan aljabar yang ada variabelnya itu pangkat tertingginya 2. Kemudian bilangan aljabar yang pangkat tertingginya hanya 1. Ya, kita lihat contohnya bilangan aljabar. 4x kuadrat kurang 3x kurang 7 sama dengan 0. Nilai A itu 4, nilai B itu negatif 3, dan nilai C itu negatif 7. Kita lihat contoh yang berikut. 2x kuadrat kurang 8x sama dengan 0. Nilai A nya 2, nilai B nya negatif 8, dan nilai C nya 0. Tadi Bapak Guru bilang bahwa nilai A, B, dan C itu boleh lebih besar atau lebih kecil dari 0. Nilai B dan C boleh 0. Tetapi ingat, nilai A tidak boleh 0. 3 buka kurung 4x kuadrat kurang x sama dengan 3 kurang 2x. Apakah ini juga merupakan persamaan kuadrat? Merupakan persamaan kuadrat, karena variabel di sini pangkat tertingginya adalah 2. Kita coba selesaikan. 3 dikali 4, 12x kuadrat. 3 kali negatif x, negatif 3x, sama dengan 3 kurang 2x. Dikumpulkan, 2x dengan negatif 3 ada pasangannya. Jadi 2x kuadrat kurang 3x
Negatif 2x pindah ke kiri menjadi positif 2x kurang 3, positif 3 pindah ke kiri menjadi berubah jadi tanda negatif 3 sama dengan 0. Ada yang sama, negatif 3x tambah 2x itu sejenis sehingga dapat dijumlahkan jadi 12x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0. Kenapa kurang x? Karena utangnya 3, uangnya 2, masih ada utangnya 1, sehingga nilai A nya itu 12, nilai B nya negatif 1, dan nilai C nya negatif 3. Latihan: tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. Misalnya ada soal x kurang 3 kali x tambah 5 sama dengan 0. 2x kurang 3 kali x tambah 5 sama dengan 0. Kita lihat. Dapat kalian selesaikan. Sekarang untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu dengan kuadrat sempurna, yang kedua dengan memfaktorkan, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Kita lihat satu persatu. Dengan cara memfaktorkan, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1. Faktorisasi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah jika difaktorkan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X tambah M dikali X tambah N. Maksudnya bagaimana? Kita lihat coba. Syaratnya itu M tambah N itu sama dengan B, dan M kali N itu sama dengan C. Jadi ada syarat untuk itu. Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nilai B itu adalah M tambah N, nilai C adalah M kali N. Kita coba lihat bagaimana maksudnya. Kita lihat contoh, X kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita perhatikan anak-anak bahwa tadi dikatakan bahwa nilai C itu adalah M kali N. Berarti nilai 6 ini adalah M kali N. Tetapi kalau dijumlahkan, M kali N itu adalah B, yaitu 5. Coba kita lihat sekarang. C itu 6. 6 itu diperoleh dari 3 dikali 2. Kemudian nilai M ditambah N itu harus sama dengan B, sama dengan 5. Benarkah 3 tambah 2 5? Ternyata benar bahwa nilai M nya 3, nilai N nya 2. Jadi dimasukkan ke persamaannya. Lihat, X kuadrat tambah 5x kurang 6 tambah 6 sama dengan 0 menjadi X tambah 3 dikali X tambah 2. Karena tadi dibilang bahwa dengan faktorisasi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 itu rumus umumnya. Asal syaratnya nilai A sama dengan 1, maka persamaannya adalah X tambah M kali X tambah N. M tambah N itu B, M kali N itu C. Jadi kalau kita sudah dapat bahwa 3 kali 2 itu 6, 3 tambah 2 itu 5, ternyata M nya 3, N nya 2. Jadi dengan cara faktorisasi ini itu jadi menjadi X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan 3, pindah ke sebelah jadi negatif 3, positif 2 juga pindah ke kanan menjadi negatif 2. Tanda kalau posisi bilangan berpindah tempat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tandanya berubah. Jika positif pindah ke kanan, tandanya menjadi negatif, dan seterusnya. Jadi
persamaan ini bisa benar sama dengan 0, x kuadrat ditambah 5x tambah 6 bisa sama dengan 0 jika nilai x ini kita ganti dengan negatif 3. Variabelnya ini kita ganti dengan negatif 3. Kita coba. Negatif 3 kuadrat itu adalah positif 9. Ditambah 5 kali negatif 3, negatif 15. Positif 9 dikurang 15, berarti masih ada utangnya negatif 6. Ditambah 6, berarti habis, terbukti. Atau kita ganti, x-nya sama dengan negatif 2, kita coba. Negatif 2 kuadrat 4. 5 kali negatif 2 positif 10. 4 kurang 10 itu negatif 6. Negatif 6 tambah 6 0 juga. Jadi terbukti bahwa x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 itu bisa jadi benar pernyataan ini jika kita ganti nilai x-nya min 3 dan x-nya yang 1, x1 nya negatif 3, x2 nya negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari soal x kuadrat tambah 5x tambah 6 itu adalah negatif 3, negatif 2. Itu bentuk persamaannya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan syarat nilai a sama dengan 1. Bagaimana jika nilai a nya itu bukan sama dengan 1? Kita coba lihat cara mengerjakannya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sekarang kita lihat m dan n tadi itu jika ini ada p. P adalah hasil kali a dengan c yang ini. Jadi a hasil kali a kali c itu mendapatkan p. Tapi ingat nilai p dan n itu dua bilangan jika dikalikan sama dengan p, tetapi jika ditambahkan sama dengan b. Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat mengaplikasikannya dalam soal. Lihat contoh. Ada soal 4x kuadrat kurang 3x kurang 7 sama dengan 0. Lihat nilai a nya sekarang 4, nilai b nya negatif 3, nilai c nya itu negatif 7. Sekarang tadi dibilang bahwa nilai p itu adalah hasil perkalian antara a dikali 7. Tetapi ingat, hasil perkalian itu jika dikalikan itu dapatnya sama dengan P. Kemudian jika ditambahkan bilangan itu nilainya sama dengan B. Kita coba lihat. 4 kali negatif 7 itu negatif 28. Kira-kira berapa kali berapa sama dengan negatif 28? Tetapi kalau kita jumlahkan berapa kali berapa itu sama dengan negatif 3. Ternyata didapat itu perkaliannya adalah berapa kali berapa sama dengan negatif 8, tetapi berapa tambah berapa itu sama dengan negatif 3. Karena 4 kali 7 sama dengan 28. Ada yang bisa? Coba kita kembali melihat dari pembahasan yang tadi. Kita lihat bahwa dikatakan bahwa nilai A kali C itu adalah P. P adalah hasil kali nilai A dan C. Tetapi nilai P ini merupakan dua bilangan jika dikalikan M dan N ini sama dengan P, tapi dijumlahkan hasilnya adalah B. Hasilnya adalah B. Sekarang ternyata didapat bahwa soal yang diberikan 4x kuadrat kurang 3x kurang 7 sama dengan 0. Hasil perkaliannya adalah 4x kurang 7 kali x tambah 1 sama dengan 0. Kita lihat 4x kurang 7 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan 0. 4x sama dengan 7, negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Positif 1, x tambah 1 sama dengan 0.
positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. 4x sama dengan 7 atau x sama dengan x1. X sama dengan 7/4 dan x yang kedua adalah negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7/4, negatif 1. Pertanyaannya, bisakah terbalik Pak Guru? Bisakah negatif 1 dulu, 7/4? Tidak masalah, sama saja. Tergantung dari hasil bagaimana kalian menghitungnya. Ya, kita lihat untuk memecahkan bagaimana kita bisa dapat 4x kurang 7 dikali x tambah 1 dari hasil pemfaktoran 4x kuadrat kurang 3x kurang 7. Kita lihat 4 kali negatif 7 A kali C itu hasilnya sama dengan N kali N, tetapi kalau dijumlahkan sama dengan B. Kita lihat 4 kali negatif 7 itu negatif 28. Berapa kali berapa sama dengan negatif 28, tetapi berapa itu kalau ditambah berapa itu sama dengan negatif 3 nilai B. Jadi kembali 4 kali negatif 7, uangnya 4, utangnya 7, masih ada utangnya 3. Terbukti bahwa nilainya adalah negatif 7,4. Ya. Sekarang dengan cara yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurnanya. Persamaan umumnya x kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Berubah bentuk menjadi x tambah p pangkat 2 itu sama dengan q. Sehingga nilai x itu sama dengan negatif p plus minus akar dari q, dengan syarat nilai p itu sama dengan b/2 pangkat 2 dan nilai q ini itu adalah b/2 pangkat 2 dikurang c. Itu rumusnya. Oke, kita lihat dalam aplikasi soal. 2x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan semuanya karena kebetulan 2x dan 6. Kita lihat dia bagi 2. 2 bagi 2 1. 1 bagi 2 negatif positif 2. Negatif 6 bagi 2 hasilnya negatif 3. Sekarang lihat x kuadrat ditambah 1/2x, negatif 3 di kiri dipindahkan ke kanan menjadi positif 3, berubah tanda. Sekarang x kuadrat, karena dia bilang melengkapkan kuadrat sempurnanya, jadi x kuadrat ditambah 1/2x ditambah 1/4 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 1/4 pangkat 2. Pertanyaannya bagi kita sekalian, manakah atau di manakah dapat nilai 1/4 pangkat 2 ini? Kita perhatikan bahwa sesuai dengan judulnya, melengkapkan kuadrat sempurnanya. Sekarang 1/4 pangkat 2, 1 pangkat 2 1, 4 pangkat 2 16, begitu pula dengan yang sebelah, sehingga menjadi 1x tambah 1/4 pangkat 2 sama dengan 49/16. Tentunya anak-anak bingung, dari mana 49/16 ini? Sementara di ruas sebelah kanan hanya 3 tambah 16. Nah, 3 ini bilangan bulat, kita ubah jadi pecahan dengan syarat
bahwa penjumlahan pecahan itu harus menggunakan penyebut yang sama. Jadi untuk dapat penyebut yang sama berarti 3 ini penyebutnya harus 16. Berapa bagi 16 sama dengan 3? Berarti 48 per 16 ditambah 1/16 sama dengan 49 per 16. Sekarang dari mana 1/4 ini? Jadi menjadi X ditambah 1/4 pangkat 2. Pangkat 2 ini hilang dan di sebelah kanan berubah jadi lawan pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Menjadi X tambah 1/4 sama dengan plus minus, kalau ada akar itu nilainya boleh positif boleh negatif, plus minus 49 per 16 ya, 49 per 16 ini merupakan akar 49 itu 7, akar 16 itu 4. Kita coba lihat kelanjutannya. B per 2 pangkat 2 itu sama dengan B nya itu 1/2 dibagi 2, hasilnya di pangkat 2 menjadi 1/2 bagi 2 itu sama dengan 1/2 kali 1/2 pangkat 2. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 1 kali 1 1, 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti nilai 1/16 ini bisa didapatkan dari perkalian ini ya. Sehingga didapat bahwa akar 49 per 16 itu adalah X sama dengan ini pindah ke sebelah jadi negatif 1/4 plus minus 7/4. Bingung lagi mungkin bagaimana lagi 7/4. Akar penyebut adalah 16 berarti 4. Akar dari pembilang adalah 49. Akar 49 yaitu 7. Jadi nilainya adalah X sama dengan negatif 1/4 ditambah 7/4. Kita lihat, boleh ditambah boleh dikurang, jadi X sama dengan negatif 1/4 tambah 7/4 sama dengan utangnya 1, uangnya 7, masih ada uangnya 6. Jadi X sama dengan 6/4 disederhanakan menjadi 3/2. Kalau untuk X sama dengan negatif 1/4 kurang 7/4 itu menjadi utangnya 1 bertambah lagi utangnya 7 uang, berarti negatif 8/4. Negatif 8/4 itu sama dengan negatif 2 ya. Kita lihat dengan cara yang ketiga menggunakan rumus ABC ya. Rumusnya adalah X1 2, maksudnya begini, X1 dan X2 itu kalau kita mencari rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2. Ini masih SMP dulu, kalau guru juga sudah dapatkan. Kami bilang rumus ABC. Jadi min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nilai B kuadrat kurang 4AC nanti kelanjutan dari belajar pertemuan kuadrat ini disebut diskriminan. Tapi itu nanti kita coba lihat dalam aplikasi soal. Misalnya ada soal X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Nilai A 1, nilai B negatif 2, dan nilai C negatif 3. Kita lihat, kita masukkan dalam soal. Dalam rumus, maaf. X12 itu min B, min 2, min B, minnya ini, B nya adalah negatif 2, plus minus akar dari B kuadrat
B-nya negatif 2 kuadrat kurang 4, A-nya 1, dan C-nya negatif 3 per 2A per 2 kali 1. Diselesaikan. Min kali min positif, plus minus negatif 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 dikurang 4 kali 1 negatif 4 dikali negatif 3 menjadi positif 12. Jadi 4 tambah positif 12 menjadi 16. Menjadi 2 plus minus akar 16 kali 2 per 1. 2 kali 1. 2 tambah akar 16 itu adalah 4 per 2. Sehingga dapat X1 nya 2 tambah 4 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Atau X2 2 kurang 4 per 2. 2 kurang 4 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 3. Boleh dibalik, boleh juga 3, negatif 1. Itu menggunakan rumus ABC. Sekarang tugas kalian yaitu carilah himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, dengan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Jadi untuk 2 soal ini dikerjakan dengan 3 cara. Jadi tiap soal dikerjakan dengan 3 cara sehingga didapat nilai X1 dan X2. Ingat, misalnya dapat dengan cara memfaktorkan, X1 nya berapa, X2 nya berapa. Untuk kuadrat sempurna juga harus sama. Jawabannya X1 sama dengan memfaktorkan, X2 dengan kuadrat sempurna juga harus sama. Begitu pula dengan menggunakan rumus. Jadi kalau kalian dapatkan nanti jawabannya misalnya dengan cara memfaktorkan, nilai X1 nya tidak sama dengan cara kuadrat sempurna atau dengan rumus ABC, berarti kalian harus kembali mengkoreksi jawaban kalian. Mungkin ada yang salah kali karena tergesa-gesa, terburu-buru. Iya, anak-anak sekalian. Untuk itu kembali mengingatkan bahwa ini merupakan hal yang penting. Mulai saat ini Bapak Guru tidak akan menerima jawaban yang dikirim di WA-nya Bapak Guru. Jadi Bapak Guru hanya mau menerima jawaban yang dijawab, di-upload di Google Classroom yang Bapak Guru sudah buat untuk kelas 7A, kelas 9A dan 9B. Ingat, Bapak Guru sudah mengecek bahwa kelas 9A itu sangat-sangat sedikit yang bergabung di dalam kelas itu, tidak sampai 10. Jadi tolong, terakhir Bapak Guru sampaikan bahwa semua jawaban soal yang diberikan oleh Bapak Guru Bapak Guru tidak akan membaca lagi kalau di WA. Jadi harus di Google Classroom. Untuk itu kalian harus join atau kalian harus daftar dan masuk di kelas yang sudah dan yang sesuai dengan tingkatan kelas kalian. Seperti untuk kelas 9A masih sama joinnya M2 MWNLV, dan untuk kelas 9B 5H LH GXB. Jadi kalian download dulu di Play Store, kemudian install di HP kalian, dan kalian menjawab soalnya di Google Classroom. Ya, demikian pertemuan kita pagi ini. Terima kasih. Salam sehat. Selalu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan airnya mengalir, dan teristimewa setiap saat jika keluar dari rumah kalian harus menggunakan masker. Ingat itu, menggunakan masker. Ya, tetap semangat. Sampai